guru bagi masyarakat, guru bagi pasien dan keluarganya. Artinya ilmu yang sedikit saudara peroleh ini mesti disosialisasikan kepada semuanya tadi. Yang keempat, posisikan sebagai murid. Karena sebenarnya walaupun sudah jadi spesialis dan subspesialis itu ilmu saudara ini sangat sedikit yang dititipkan Tuhan. Sangat-sangat sedikit. Harus terus belajar. Masih banyak ilmu kedokteran yang belum saudara perdalami. Ilmu kesehatan, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi penting untuk menaksirkan status sosial pasien yang saudara hadapi. Ilmu hukum supaya tidak terjerat kepada masalah-masalah hukum yang tidak terlalu perlu bagi kinerja kita. Kemudian pelajarilah juga ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu psikiatri, dan juga ilmu yang lain. Itu penting untuk menyatukan hati, pikiran, dan action saudara. Sehingga dengan demikian saudara-saudari bisa mendekati pasien itu secara holistik. Kemudian secara praktek pribadi, pesan kami, sekali lagi, social oriented ya kita ini. Perhatikan nomor 1, instruksikan kepada suster yang mendampingi, potong 2,5% dari jasa tiap malam praktek. Karena itu bukan hak kita, itu haknya orang lain. Yang kedua, mohon diperhatikan orang-orang tua yang memanfaatkan jasa saudara-saudari sekalian. Yang ketiga adalah orang-orang yang nampaknya kurang beruntung ya, nampaknya kurang beruntung. Yang juga diperhatikan adalah sejawat, orang yang tua dan dituakan, serta orang yang kita hormati. Sehingga dengan demikian keberadaan saudara itu ada maknanya untuk hidup ini. Kemudian juga niatkan semua kerja baik di manapun saudara bekerja itu adalah niatkan untuk ibadah. Setiap lini apapun niatkan untuk ibadah. Ingat bahwa hidup dan perjalanan hidup kita ini bukan hanya di dunia, yang lebih lama di akhirat nanti. Sehingga dengan demikian bisa mendapatkan insya Allah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sekali lagi kami mengucapkan selamat, dan atas nama direksi dan seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit UNER, kami tetap membuka diri untuk bisa berkomunikasi, bisa berkonsultasi, bahwa perjalanan perjuangan saudara ini belum selesai. Masalah di masyarakat itu begitu kompleks, bukan hanya masalah medis teknis, tetapi saudara akan terlibat pada banyak hal. Tapi jagalah diri baik-baik, tidak usah takut, tetapi juga harus tetap berkreasi dan berinovasi. Demikian sekilas yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo kepada yang terhormat Dr. Joni Wahyu Hadi, spesialis bedah saraf konsultan, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya lah kita bisa ketemu di aula Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini. Salam dan sholawat selalu kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Menteri Hukum dan Menko Polhukam, Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, matur suwun rawuhnya. Yang kami hormati Bapak Rektor UNER, yang hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Bambang Saptiari. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Budi Santoso, bersama kawan-kawan para wakil dekan yang hadir. Yang saya hormati para mantan dekan dan mantan direktur yang hadir pada acara ini dengan online. Alhamdulillah para guru-guru saya masih sehat, masih bisa mengikuti acara yang sungguh sangat bermanfaat buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Bapak Direktur Rumah Sakit UNER, Prof. Nasron, mohon maaf Prof. Nasron, serta kawan-kawan semuanya dari Komkordik, FK UNER, RSUD Dr. Sutomo, kawan-kawan Kepala Departemen, KSM, KPS, di lingkungan FK UNER, RSUD Sutomo, para orang tua yang hadir. Saya melihat banyak sekali para guru-guru saya yang hadir di sini, dan adik-adik sekalian, para dokter spesialis baru maupun S1 maupun S2. Saya yang diberi amanah oleh Ibu Gubernur sebagai pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo
mengucapkan selamat dan mohon maaf apabila selama Anda dididik, Anda ikut serta memberikan pelayanan di Rumah Sakit Sutomo ada hal-hal yang kurang. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki rumah sakit ini sehingga menjadi rumah sakit yang layak untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan layak untuk menjadi pusat pendidikan sebagai rumah sakit utama Fakultas Kedokteran Dasar Airlangga. Kami melaporkan kepada Bapak Menko bahwa Rumah Sakit Sutomo ini rumah sakit daerah, Bapak. Rumah sakit milik pemerintah provinsi, tapi rumah sakit terbesar di Indonesia. Jadi Sutomo itu 1.714 tempat tidurnya. Itu rumah sakit yang terbesar di Indonesia. Dan sebagai rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran Dasar Airlangga, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita sudah terakreditasi internasional sebagai akademik hospital yang ke-94 di dunia. Dan kita juga sudah terakreditasi nasional. Hari ini juga ada reakreditasi. Moga-moga upaya-upaya ini nantinya bisa menjadi tempat pendidikan yang baik buat tenaga kesehatan. Namun memang perlu support dari pemerintah karena rumah sakit kita harus mengembangkan diri. Sehingga upaya-upaya bagaimana supaya balance antara operasional cost dengan saat ini pasien sebagian besar 74-80% itu dari BPJS, sehingga upaya-upaya ini bagaimana membalancekan antara pelayanan yang disupport oleh BPJS sebagai universal coverage dari program pemerintah match dengan program pendidikan kawan-kawan sekalian. Anda nanti lulus juga sama dengan yang dihadapi, akan ditempatkan di rumah sakit karena Anda dokter spesialis. Yang dihadapi tidak lebih berbeda dengan Sutomo. Ya. Para direksi akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana membalancekan antara keahlian Anda dengan layanan. Ini harus kita sadari. Harus kita sadari bahwa tidak seperti dulu-dulu kos layanan itu dibebankan oleh pasien. Program pemerintah dengan universal coverage, kos pelayanan ini disupport sebagian besar oleh BPJS sehingga rumah sakit harus mengadakan efisiensi, efektivitas. Rumah sakit itu siapa? Ya manajemen dan kita sebagai tenaga fungsional. Jadi tidak bisa lagi kita memakai obat-obatan yang semau-mau kita, alat-alat kesehatan yang semau-mau kita, tidak bisa lagi. Mana yang paling efektif untuk pasien? Itu yang harus menjadi pegangan kita. Hadirin sekalian, karena saya lahir lebih dulu, jadi spesialis lebih dulu, dan diberi amanah untuk memimpin rumah sakit sebesar Sutomo, maka kewajiban saya untuk memberikan sedikit bekal barangkali berguna buat adik-adik sekalian. Saya pernah belajar di Singapura. Jadi Singapura, Malaysia itu tetangga dekat kita. Yang terus terang saja Bapak Menko tidak suka kalau Indonesia ini bagus sistem kesehatannya. Karena kalau Indonesia sistem kesehatannya bagus, tidak ada orang Indonesia yang ke Singapura. Tutuplah rumah sakit di Singapura itu. Karena 60%, kalau boleh dibilang 68% waktu saya di sana itu ya dari Indonesia pasiennya. Jadi kalau sistem kita bagus, tutup itu rumah sakit di Singapura terutama yang swasta. Maka dia tidak suka. Itu tetangga yang berisik. Jadi artinya hati-hati. Nah, sedikit saya secara pribadi, mengapa sih mereka disukai? Mereka, orang-orang kita, mengapa suka ke Singapura, suka ke Malaysia? Ternyata dari hasil apa yang kami amati di sana, ada 3 hal. Jadi kalau Sun Tzu itu bilang ya, kalau mau perang, mau menang itu, lihat saya, lihat musuh saya, 1000 kali menang, 1000 kali perang, 1000 kali menang. Jadi apa rahasianya mereka? Ada 3 hal, dan itu harus kita pelajari, kita implementasikan. Nomor 1, kita harus bisa memenuhi medical need dari pasien. Apa medical need itu? Kebutuhan medis. Apa yang harus kita tingkatkan? Kompetensi kita. Jadi kita harus kompeten. Bagaimana meningkatkan terus? Sekarang sudah lulus spesialis 1, spesialis 2. Tidak berhenti belajar. Tadi Profesor Nasron sudah sampaikan, kita tetap terbuka. Sutomo
Rumah sakit UNER terbuka, kalau Anda mau belajar lagi monggo. Ya, jadi kompetensi kita itu penting untuk memenuhi medical need dari pasien. Itu nomor satu. Medical need saja itu tidak cukup ternyata. Yang nomor dua ini yang sering kita ignore. Apa itu? Yaitu emotional need. Jadi pasien dan keluarganya itu perlu emotional need-nya dipenuhi. Salah satu contoh konkret sedikit saja. Kalau di Singapura itu nyun sewu, para guru besar, profesor, para staf-staf senior di sana memperlakukan pasien itu seperti raja. Kawan-kawan perawat juga demikian, kepala-kepala ruangan itu visite tiap pagi sore. Yang ditanyakan bukan keluhan penyakitnya, apakah makannya enak, nginepnya di mana keluarganya, apakah yang bisa kita bantukan. Jadi emosi dari pasien dan keluarga pasien itu perlu kita perhatikan. Saya selama di sana tidak pernah mendengar ada seorang dokter maupun perawat membentak pasien, tidak pernah. Kalau ada pasien ingin bertanya, diberikan ruang, didengarkan voice and choice dari pasien dan keluarganya. Itu ternyata luar biasa, merasa dihargai. Adik-adik sekalian, monggo nanti dipraktekkan. Anda akan kecapean nanti mendengar suara pasiennya. Tapi itulah dokter, itulah yang harus kita kerjakan. Dan kita kalah di situ. Banyak dokter hebat di Indonesia ini, tapi tidak pernah bisa komunikasi dengan baik oleh pasien. Pasien tidak bisa mengakses komunikasi dengan dokter yang hebat itu. Sehingga mereka memilih ke luar negeri. Memberikan obat A. Dokter tidak sempat. Obat ini ya, farmakokinetik, farmakodinamiknya lah harus dijelaskan kepada pasien. Tidak sempat itu. Dan pasien bertanya-tanya. Kalau di sana semua obat dijelaskan. Semua tindakan medis juga dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ada waktu untuk mendengarkan keluhan pasien, keluhan keluarga pasien. Ini kunci keberhasilan mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini juga penting buat kita adik-adik sekalian. Yang terakhir adalah friendship. Jadi kita bersahabat dengan mereka. Salah satu contoh saja, hampir semua dokter-dokter di sana, sekretarisnya orang Indonesia. Kenapa? Supaya bisa komunikasi terus. Jadi after sale-nya luar biasa. Bahkan agent-agentnya di Indonesia banyak. Hati-hati. Saya punya pasien, saya rencanakan operasi jam 5 sore, saya datang jam 4 sudah tidak ada pasiennya. Tidak ada. Kemana? Dibawa ambulan ke Singapura. Betul. Kalau tidak hati-hati, kenapa? Makanya friendship-nya luar biasa mereka. Dan nyun sewu mereka, ya kalau bisa Indonesia tetap seperti ini. Karena kalau berubah menjadi baik, mereka tidak punya pasien. Pasien dalam artian pasien private ya, bukan yang general insurance oleh pemerintah Singapura. Adik-adik sekalian, 3 hal ini kalau kita bisa implementasikan, nanti adik-adik sekalian ada di rumah sakit, komunikasi dengan manajemen rumah sakit yang baik, medical need, saya ulang ya, medical need, Anda harus kompeten, emotional expectation dari pasien dan keluarganya, Anda harus punya empati. Kuncinya yang kedua itu empati. Bagaimana kita ingin diperlakukan. Yang ketiga, yaitu friendship. Sabar, mau mendengarkan pasien dan keluarganya. Saya kira itu atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo dan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemilik Sutomo, saya ucapkan terima kasih adik-adik sekalian. Semoga Sutomo selalu di hati. Saya selalu melihat kesan dan pesan itu masih tidak banyak yang nulis tentang Sutomo. Hilang begitu saja mungkin Sutomonya ya. Padahal Anda 90% di Sutomo. Jadi moga-moga Sutomo selalu di hati adik-adik sekalian sebagai bagian dari proses karir Anda. Selalu ingat Sutomo dan FK UNER yang membesarkan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada yang terhormat Profesor Dr. Budi Santoso, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menko Polhukam Prof. Mahfud MD bersama keluarga. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Bambang Sektiari, Wakil Rektor Bidang Akademik Mahasiswa dan Alumni. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyu Hadi. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Prof. Nasruddin. Yang saya hormati Ibu Direktur Penelitian dan Pendidikan Penelitian dan Sumber Daya, Prof. Cita Rosita, Ibu Wakil Dekan Dr. Sulis, Dr. Hani Badria, para ketua program studi, para ketua departemen, ada perwakilan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, para orang tua yang berbahagia, Bapak Ibu, serta adik-adik yang dilantik sebagai dokter spesialis maupun dokter spesialis 2 yang berbahagia bersama para pasangannya, suami dan istri. Tidak lupa pula kami ingin memberikan salam kepada Bapak Dekan periode sebelumnya yang kami lihat ada Prof. Yadi, Prof. Agung Pranoto, juga mungkin Prof. Sutoyo, yang saya hormati para hadirin yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan acara pelantikan dokter spesialis dan dokter subspesialis dengan lancar. Yang kedua kalinya tentu khususnya para dokter spesialis 1, dokter spesialis 2 bersama keluarga yang hari ini telah berhasil untuk menyelesaikan belajarnya sehingga sekarang berhak untuk menyandang gelar dokter spesialis dan dokter subspesialis atau dokter konsultan sehingga bisa melaksanakan berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Tadi sudah banyak yang disampaikan nasihat-nasihat oleh Bapak Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Dr. Joni maupun Prof. Nasron selaku Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga. Tentu banyak hal yang positif bagaimana kita bisa menjadi seorang dokter supaya tidak ketinggalan untuk terus belajar sehingga kompetensi kita terus berkembang sehingga pasien-pasien tidak lari ke Singapura atau negara-negara tetangga yang lainnya sehingga capital flight-nya tidak terjadi, dan itu memerlukan kita untuk terus belajar. Yang kedua, kita dituntut untuk juga menjadi seorang dokter yang berorientasi pada sosial sehingga kesempurnaan hidup kita insya Allah bisa sempurna untuk dunia dan akhirat. Tentu saya tidak akan mengulangi hal-hal yang sangat positif dan perlu diperhatikan untuk para lulusan spesialis 1 maupun spesialis 2 ini, namun kami juga ingin menyampaikan bahwa kami ucapkan terima kasih karena peran serta dari lulusan ini yaitu spesialis 1 maupun spesialis 2, perankingan universitas maupun perankingan fakultas kedokteran baik internasional maupun nasional terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Untuk perankingan Universitas Airlangga yang asalnya 465 telah meloncat dengan cepatnya ke arah 369 dunia. Yang fakultas kedokteran yang asalnya sekitar di atas 560 sekarang antara 400 sampai 450. Oke, terima kasih. Tentu ini kontribusi daripada lulusan. Kita ambil juga bahwa salah satu
penilaian dari ranking itu adalah jurnal internasional, dan alhamdulillah para lulusan yang dilantik pada hari ini pasti sudah menyumbang satu Scopus jurnal internasional, karena tidak akan dilantik ya. Tidak akan dilantik kalau tidak menyerahkan. Memang dekannya rodok kejem itu ya awalnya, tapi alhamdulillah akhirnya menjadi kebiasaan. 2021 saya bersama Ibu Wakil Dekan 3 saat mengeluarkan SK sebelum dilantik harus publish dulu, itu banyak yang protes, tapi alhamdulillah yang biasanya susah, awalnya susah, tapi akhirnya sekarang menjadi kebiasaan. Yang asalnya kita hanya 160 jurnal internasional per tahunnya, alhamdulillah bisa di atas 600, luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih, dan ini juga harus selaras dari perkembangan dari Fakultas Kedokteran, dari seluruh komponen yang ada di FK UNER bersama pihak rektorat mensupport untuk kita terus berkolaborasi secara internasional. Kita tidak akan bisa mempunyai kompetensi dan diakui internasional kalau Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kalau Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Universitas Airlangga juga tidak bisa untuk berkompetisi secara internasional. Oleh karena itu, proses belajar ini tidak pernah berhenti, bukan saja untuk adik-adik lulusan spesialis 1 dan spesialis 2, tapi institusi Fakultas Kedokteran, RSUD Dr. Sutomo, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Universitas Airlangga harus juga memacu diri agar lebih baik lagi. Adik-adik lulusan spesialis 1, spesialis 2 yang kami cintai, kami insya Allah sangat mengharapkan peran serta alumni. Alumni ini sekarang tidak saja kita mengacu kepada alumni S1-nya, lulusan mana dokternya, itu juga tidak. Kita ada alumni prodi, jadi alumni dari Prodi Ilmu Kesehatan Anak FK UNER, walaupun S1-nya dari manapun tidak masalah, tetap masih menjadi alumni dari FK UNER, RSUD Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Oleh karena itu kami tetap membuka tangan untuk para alumni yang dilantik pada siang hari ini, pagi hingga siang ini, untuk berkontribusi kepada kami. Kontribusi bukan berarti kami akan selalu meminta untuk kontribusi finansial, tidak. Tetapi ide, gagasan, serta kritikan-kritikan itu tentu merupakan suatu kontribusi dari para alumni. Teruslah ingat para alumni, kami mungkin akan segera berganti pada waktunya, tetapi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo terus akan berkiprah selama Indonesia itu masih ada. Jadi ini yang harus ditekankan, kita harus tetap membangun institusi kita agar maju ke depannya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Ketua Departemen, Bapak Ibu Ketua Program Studi, dan seluruh yang berkontribusi pada pendidikan hingga hari ini dilantik 140 dokter spesialis dan 100 dan spesialis 2 yang dilantik pada pagi hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, kepada yang terhormat Profesor Dr. Hewan Bambang Sektiari Lukiswanto, Degree of Advanced Studies, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'aman yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu amma yanbaghi lijal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik waslim, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Polhukam, Prof. Mahfud MD beserta Ibu beserta keluarga yang sangat berbahagia pagi ini,
yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Prof. Budi Santoso, bukan kedokteran hewan ya Prof, kedokteran, beserta para wakil dekan, ada Dr. Hani, Dr. Sulis, kemudian Bapak Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyuhadi, beserta Wakil Direktur Prof. Cita Rosita, Bapak Direktur RSUA Prof. Nasronuddin, dan juga tentu para ketua departemen, para KPS, para dosen pendidik klinik serta tenaga kependidikan, perwakilan dari IKFK UNER, dan juga para profesor, para dekan yang terdahulu, ada Prof. Yadi, ada Prof. Toyo, ada Prof. Agung Pranoto yang saya lihat, dan tentu para dokter spesialis yang sudah dilantik nih. Prof. Budi sudah dilantik ini ya? Sudah dilantik atau akan dilantik? Sudah dilantik. Yang sudah dilantik, yang sangat kami banggakan beserta para orang tua, istri, dan suami serta para undangan yang berbahagia. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara yang sangat membahagiakan ini, yaitu pengukuhan dokter spesialis dan subspesialis angkatan ke-142 pada hari Kamis ini, sejumlah 140 dokter spesialis dan subspesialis. Salam dan selamat dari Rektor UNER, Profesor Dr. Muhammad Nasih, dan perkenankan saya membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Puji syukur, alhamdulillah, di tengah-tengah pandemi yang sudah hampir 2,5 tahun ini, Universitas Airlangga bisa kembali meluluskan dokter-dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2 yang pagi ini merupakan prosesi pelantikan dokter spesialis 1 dan spesialis 2 angkatan ke-142. Selamat atas pelantikan ini, seraya kami doakan semoga saudara semua bisa mendarmakbakan ilmu saudara untuk masyarakat dan bangsa ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami ingin kembali berpesan agar saudara semua yang menjadikan profesi ini sebagai lahan pengabdian. Di sini faktor dedikasi, sikap sosial, dan moralitas harus berbobot tinggi dan menjadi keseharian kita. Sungguh profesi dokter dekat dengan nilai-nilai keluhuran individu. Untuk itu semoga profesionalisme, rasa kemanusiaan, dan etika selalu melekat pada semua pribadi dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2 di setiap langkah dan kiprahnya. Hadirin dan para dokter spesialis baru, paling tidak ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan. Mengabdilah di tengah-tengah masyarakat dengan penuh percaya diri, karena saudara tumbuh kembang dari sebuah alma mater yang bereputasi sangat baik dan secara teguh memegang teguh tradisi excellence with morality. Ya, UNER adalah salah satu dari universitas terbaik di dunia. QS Ranking yang merilis tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bus, ranking terbarunya menempatkan UNER
di posisi 369 terbaik dunia, yang juga berarti kita adalah terbaik keempat di Indonesia.